Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana, di acara Rojal Channel. Saat ini kita akan mengadakan podcast kembali ya bro ya, bersama sahabat saya untuk membicarakan hal-hal yang gaib gitu kan. Sejak kapan sih dia mengalami hal-hal gaib? Dengan siapa nih bang? Saya biasa dipanggil Ricci Ricci. biasanya. Oke bro, dengan Bang Ricci kita ya. Saya mau nanya nih bang, abang kan katanya mengalami hal-hal gaib ya bang, yang melihat ini melihat itu gitu kan. Saya mau bertanya, semenjak kapan sih bang abang sudah merasakan bisa untuk melakukan yang di luar akal sehat manusia nih bang? Ya, kalau ditanya sejak kapan sih, saya sebenarnya nggak tahu gitu. Saya tahunya cuma dari orang lain. Jadi kalau saya ingat saya sih itu kelas 2 SMP. Terus 2 SMP bang ya. Gitu. Jadi kelas 2 SMP itu rumah saya tuh lantai 2. Jadi saya berada posisi di luar di parkiran mobil depan rumah. Tiba-tiba orang rumah saya tuh naik ke lantai 2 ke kamar saya, ngetok untuk nyuruh makan siang pulang sekolah. Suruh, bang makan bang. Iya, ntar lagi saya keluar. Ya udah, tiba-tiba dia turun, dia lihat saya udah di luar. Jadi dia turun tangga, dia keluar, lah tadi yang ngucap di dalam kamar siapa kan gitu kan. Iya. Ya, itu sekali. Baru yang kedua begitu juga, dia bangunin saya pagi. Bang bangun bang, sudah pagi, ayo makan pagi mau sekolah. Itu saya keluar dari kamar, kata dia. Saya bilang, dia ya udah, ini kita mau turun. Saya udah pakaian rapi, padahal saya udah makan di bawah. Jadi kalau kata orang sih kembaran, sedulur katanya kan. Ya, seluruh papat lima pancar itu bang ya, kalau Ya, jawabannya ya. kata orang itu orangnya masih hidup kayaknya itu, karena masih muda banget gitu, sampai sekarang masih hidup yang ngalamin itu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, saya pernah di halaman rumah, itu rumah kayak depan tuh parkiran kita dengan parkiran depan. Itu parkiran depan tuh lagi belajar mobil, kita di depan tuh, masih ingat. Parkiran dibuka, saya sama adik saya dua lagi main di depan rumah. Tuh orang belajar mobil tiba-tiba, karena mungkin nggak bisa gitu ya, main gas aja dia. Itu mobil kencang banget, sekencang itu dengan jarak cuman 5 meter, logikanya kan pasti kena, nggak bisa ngindar. Ini saya bisa mentah, jadi kata orang tuh mentahnya 3. Adik saya saya selamatin yang di sebelah kiri, sebelah kanan, baru saya selamatin ke sebelah kiri. Jadi kalau kata yang ngejagain komplek, katanya pas dia lewat situ tuh memang mobil itu lagi kencang, dan kata yang nabrak itu, yang bawa mobil itu, emang dia lihat saya tuh emang lagi nerbangin adik saya dua-dua ke kiri kanan gitu kan, dengan sangat cepat, Menyelamatkan lah ya bang ya, ya. intinya ya. Nah baru itulah orang tua saya ngadain selamatan setelah itu. Padahal sebelumnya saya sering kecelakaan motor gitu, selamat tapi nggak pernah ada selamatan gitu kan. Baru itu yang pengalaman SMP juga kelas 3. Jadi abang setelah mengetahui atau merasakan hal gaib seperti itu, abang berpikir seperti apa pada saat itu bang? Sama kayak orang nih kiranya itu jin itu jahat, buruk, ya kan, kafir, nggak benar, nyesatin gitu pemikiran kita kan. Karena pemikiran kita masih termakan dogma. Dogma itu artinya termakan sama ucapan-ucapan orang, karena kita belum ngalamin gitu kan. Tapi setelah kita sudah memasukin seperti itu, atau
kalau sudah mulai dikenalkan Allah pada alam seperti itu, ternyata sama kayak manusia, ada yang agamanya beda, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi orang baik gitu kan. Tapi kita nggak juga harus nunjuk-nunjuk mereka yang begitu gitu, karena mereka ada peluang juga untuk menjadi baik, dan setiap yang baik juga ada peluang untuk menjadi jahat, sama aja sih. Iya, maksudnya setelah abang merasakan hal gaib seperti itu, di dalam hati abang apa sih yang abang rasakan gitu maksudnya? Apakah abang berpikir, oh ya, gua akan memperdalami ilmu ini, atau abang bingung, kok bisa seperti ini saya ya, gitu? Enggak, saya nggak bingung waktu itu, nggak ada perasaan saya kok saya bisa seperti itu. Saya cuma rasa ini apa kali ya, jadi sepertinya tuh udah nggak heran gitu. Seperti itu udah gimana ya, udah nggak heran dan udah nggak bingung gitu kan yang seperti itu. Cuman saya bingung justru orang-orang yang sibuk untuk lebih mendalami sesuatu itu, yang saya bilang itu manfaat buat kamu tuh apa gitu kan. Seperti itu. Kalau untuk manfaat buat bantu orang, oke lah, kita setuju kan. Untuk buat kejahatan, oke lah, mungkin memang dia pengen Jalan dia itu, ya. jalan dia. Tapi kalau untuk sekedar cari-cari tahu tuh ngapain, Ya. kan gitu. Jadi segala sesuatu tuh dicari tahu tuh supaya kita paham dan dalamin ilmunya, supaya untuk melihat bahwasanya di balik dunia ini ada tempat lain lagi. Semakin abang memperkuat ilmu itu, dari awal tadi SMP ya? SMP itu kata orang. Kata orang ya, baru SMA juga itu kata orang juga. Saya ketemu orang tua yang saudara saya juga, yang mungkin beliau udah nggak ada kan. Nah itu juga, kamu kesini, kamu mau diajarin juga gitu. Saya kan nggak tahu saya punya apa, atau mungkin orang lihat saya punya kelebihan gitu kan. Jadi saya nggak pernah ngungkapin diri sebenarnya saya bisa, saya mampu nggak. Itu cuma ditunjuk-tunjuk. Sampai saya berguru juga, guru saya ngasih tahu saya, kamu mah udah begini. Saya nggak pernah ngomong saya bisa begitu gitu, ya kan. Kecuali kalau misalnya saya lihat, saya ketemu dengan seorang praktisi atau gimana, dia bisa begini terus ngomong, terus kadang-kadang terbesit di hati ego, saya bilang saya bisa begini, tapi real saya buktiin gitu kan. Bukan hanya ngomong doang ya. bukan hanya ngomong doang gitu. Cuman saya lebih banyak diam gitu, karena bagi orang yang tahu mah begitu mah enggak, hal-hal yang seperti itu mah seperti hal biasa gitu. Apakah abang sudah mempunyai keturunan dulunya? Dalam artian gini, keturunan itu apakah nenek atau kakek atau uyut dulu itu sudah ada yang menjadi paranormal atau supernatural gitu? Kalau sanad mah udah ada semua, cuman saya kunci sanadnya ke siapa larinya. Gitu. Jadi sanad mah, insya Allah kita mau sanad orang baik-baik dah, gitu kan. Berarti enggak pengobatan juga apa bagaimana bang? Dulu uyut atau kakek atau orang tua? Enggak, lebih ke ulama sebenarnya jalurnya. Iya. Cuman ulama dulu berbeda dengan ulama sekarang. Ya. Kalau ulama sekarang itu modal ilmu, atau orang yang kuliah di bidang ilmu sekedar tamatan S1, S2 pendidikan formal, itu bisa dikatakan ulama. Tapi kalau ulama dulu, dia mesti punya kebatinan. Kayak misalnya seorang guru tuh mesti sudah bisa makrifat, hakikat, itu yang batin yang bermain. Karena memang ujian ulama dulu tuh lebih berat dari ulama sekarang. Ulama-ulama dulu kan banyak yang punya kelebihan kan di bidang-bidang yang di luar akal kita. Jadi itu turun juga sebenarnya. Oke. Setelah abang mengetahui bahwa abang punya kemampuan ya yang tidak dimiliki orang lain, apa yang abang lakukan pada saat itu? Bagaimana? Ya nggak ada yang saya lakukan. Apakah abang maksudnya memperdalam lagi, ketemu mencari guru lagi, apa bagaimana gitu maksudnya? Enggak lah, justru saya setelah mempunyai itu, saya lebih pengen dekatin diri sama Allah gitu kan. Karena
secara pemahaman saya, logika emang semua ilmu milik Allah, semua muara ke situ, Ya. semua kelebihan yang paling di situ gitu kan. Saya mencari itu, dan kalau saya pun berguru, saya pernah berguru, mencari guru itu hanya untuk membuktikan apa yang belum masuk di akal saya gitu. Oke. Ya kan? Jadi kita melihat, menonton goib atau menonton tayangan ini atau menonton video dari channel ini gitu kan, untuk melihat oh ini gaib kan artinya nggak kelihatan. Ya. Tapi penjelasan yang dilontarkan dari mulutnya itu penjelasan nyata yang sesuai dengan apa yang dialami orang-orang dulu. Nah ternyata itu menjadi sesuatu hal yang bukan goib, tetapi wujudnya memang tidak kelihatan gitu kan. Jadi sekedar belajar itu sekedar untuk pembuktian, gue punya ini, gue belajar gini lah untuk buktikan bahwasannya ini benar ada, supaya lebih meyakinin gitu kan. Cuman sebatas konsep itu gitu. Di luar itu pengobatan atau lain-lain ya, selama kita masih bisa mampu ngobatin, kita obatin. Selama kita nggak mampu ya nggak usah dipaksain. Jadi belajar itu ya belajar aja gitu. Cuman saya tujuannya untuk belajarnya, niatnya untuk melihat kebesaran Allah. Sebenarnya itu sih. Biasanya kan orang kan mendapatkan hidayah atau ilmu seperti itu, bahkan orang mengetes, oh seperti apa ini ya ilmu tersebut, apa yang abang lakukan pertama kali untuk mengetes ilmu tersebut atau ingin mengetahui lebih dalam ilmu tersebut? Oh, waktu ada waktu pasti penasaran gitu nih, aku harus seperti ini nih. Enggak, kalau orang baru punya ilmu biasa kayak anak kecil loh. Ada punya pistol ditunjukin, weh gue punya pistol nih, ya kan ya. Kamu punya nggak, dibeliin bapakmu kan gitu kan? Ya kan? Oh dia enggak, dia minta bapaknya gitu. Sama kayak saya punya ilmu dulu, saya tes-tesin orang, saya jujur aja tes-tesin. Iya, maksudnya ngetesnya dengan cara apa gitu? Real. Iya, maksudnya caranya entah abang dengan hipnotis gitu atau dengan apa gitu? Enggak, dulu saya pernah waktu di kampus tuh, ya kan, di kuliah, masih kuliah, ada orang latihan supranatural naik ke dalam tuh kan. Saya tesnya nggak tes live gitu, nggak tes langsung, kamu saya tes, enggak. Saya lewat udah kelewatan, saya tes aja, ya kan. Tiba-tiba dia mental, dia nggak tahu sampai mentalin gitu kan. Terus waktu itu saya ingat sama teman saya tuh lagi di ini, di mana ya, di kosan tuh, ya kan. Ya itu tiba-tiba kita diganggu, saya tes gitu kan. Itu emang ya gitu kejadian, ya pintu bergoyang semuanya itu, sampai ada monyet yang di lantai lepas, ya kan gitu kan. Nah, banyak dah yang begitu gitu, sampai suara-suara yang aneh-aneh juga muncul gitu kan. Bahkan ada penampakan yang kita lihat dengan mata kasar kita sendiri gitu. Tapi itu masa lalu lah yang gitu kan gitu. Nah, ya maksudnya gini bang, awal itu abang mendapatkan mengetes atau apa gitu bang ya. Ibaratnya yang saya pertanyakan, pertama kali abang sudah mengetahui, oh aku menyelamatkan adik segala macam itu kan. Kan otomatis kita penasaran nih, kok bisa saya seperti ini gitu kan, begitu kan. Bisa dapat seperti ini, maksudnya apakah abang berpikir dari mana aku mendapatkan ilmu ini ya tiba-tiba ya? Apakah abang sudah tahu, oh ini dari Sispolan gitu? Enggak, saya pertama kali saya datang, saya kecil, saya SMP, saya mulai dari SD, saya udah tahu bahwa turun saya itu ulama, semua saya udah tahu. Ada keturunan ulama gitu kan, dan sampai sanad ke sana kita udah dibukakan sanad. Saya dapat tuh sanad tuh masih ke 17 sanad, dan dibukakan lagi tuh dari mimpi. Dari itu kita semua, bukan kita semua, saya pribadi saya udah tahu gitu. Jadi saya nggak wah saya untuk kesini untuk cerita, gue pengen belajar ini nih, ngedalamin gitu kan. Saya sudah tahu, sudah pakem, sudah nggak perlu muji lagi untuk seperti itu. Saya dalam seperti itu untuk mengambil
cabang-cabangnya aja, huruf-hurufnya. Oh misalnya di Jawa sana ada kejawen, nah saya belajar ke sana. Ya kan, Kalimantan sana ada ilmu begana, nah saya ke sana. Ya kan, di sana ada tuh orang Padang yang bisa itu, saya ke sana. Memperdalami lah ya ilmu tersebut Iya, ya. memperdalamin gitu, mencari corak-corak barunya.